Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam serta kesempatan untuk menuntut ilmu hingga saat ini. Salawat dan juga salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, saya Siti Fadila Malik dengan NIM 1040125000164. Di kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas besar UTS, yaitu analisis dilema etika dan spiritual dalam studi kasus Farhan sebagai arsitek muda. Latar belakang kasus. Jadi Farhan adalah seorang arsitek muda yang sukses, namun mengalami krisis identitas karena merasa hampa dan mulai mempertanyakan tujuan hidupnya. Ia menyadari bahwa pencapaian materi tidak memberikan ketenangan batin, sehingga ia mulai kembali mendalami nilai-nilai spiritual Islam dengan menemukan hidup yang lebih jelas. Farhan kemudian mulai memperbaiki keyakinannya dengan memahami bahwa hidup memiliki tujuan dan diatur oleh Allah. Ia pun mulai menjalankan ibadah secara disiplin seperti sholat 5 waktu serta gemar membantu sesama sebagai bentuk pengamalan ajaran Islam. Suatu hari Farhan dihadapkan pada dilema pekerjaan ketika diminta untuk merancang sebuah bangunan yang secara fungsi bertentangan dengan etika agama. Untuk menentukan sikap, ia mencari dasar hukum melalui Al-Quran, hadis, serta pendapat para ulama dan mempertimbangkannya secara logis sesuai dengan syariat Islam. Di sisi lain, sebagai seorang pemimpin yang santun dan jujur, Farhan menghadapi konflik di tempat kerja terkait perbedaan keyakinan dalam penggunaan fasilitas ibadah. Ia harus menyelesaikan masalah tersebut dengan sikap yang toleransi, tetap menghormati perbedaan, tanpa mengabaikan persaudaraan sesama muslim. Jadi dari latar belakang tersebut, saya mengidentifikasi terdapat 4 masalah. Yang pertama yaitu krisis identitas dan kehampaan spiritual. Yang kedua, dilema pekerjaan yang bertentangan dengan syariat. Yang ketiga, pengambilan keputusan berdasarkan hukum Islam. Yang keempat, konflik toleransi antar umat beragama di tempat kerja. Mulai dari masalah yang pertama yang dialami Farhan adalah merasa kosong dalam hidup. Walaupun dia sudah sukses secara karir, ini sering terjadi ketika seorang terlalu fokus pada dunia seperti uang, jabatan, atau pencapaian, tetapi melupakan kebutuhan rohani, agamanya. Dalam Islam, manusia memang tidak hanya hidup untuk mencari kesuksesan dunia, tetapi juga untuk beribadah kepada Allah. Ketika hubungan dengan Allah lemah, hati akan mudah merasa gelisah dan tidak tenang, juga kehilangan arah hidup. Allah berfirman pada Quran surah Ar-Ra'd ayat 28, Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah
Hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Nah, dalam kasus Farhan menunjukkan bahwa kesuksesan dunia tanpa iman yang kuat bisa membuat hidup terasa kosong. Ketika Farhan mulai kembali sholat dan berbagi, itu adalah langkah untuk memperbaiki hubungannya dengan Allah dan menemukan kembali tujuan hidupnya. Selanjutnya, masalah yang kedua, yaitu ketika Farhan diminta untuk mengerjakan proyek yang secara fungsi diragukan dalam Islam. Di sini Farhan mengalami dilema antara tetap profesional atau menjaga prinsip agama. Dalam Islam, pekerjaan tidak boleh hanya dilihat dari keuntungan, tetapi juga harus halal. Kalau pekerjaan itu mendukung sesuatu yang dilarang, maka sebaiknya dihindari. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Maidah ayat kedua, dikatakan, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Artinya, kita tidak boleh ikut terlibat dalam sesuatu yang salah walaupun hanya sebagian kecil. Jadi, walaupun proyek itu bisa membuat karir Farhan naik, tetap tidak boleh diambil kalau bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam Islam yang penting bukan hanya sukses, tapi juga harus berkah. Masalah yang ketiga adalah cara Farhan mengambil keputusan. Ia tidak langsung memutuskan sendiri, tetapi mencari jawaban dari Al-Quran, hadis, pendapat ulama, dan juga logika yang sesuai syariat. Ini adalah cara yang benar dalam Islam, karena sebagai Muslim, kita tidak boleh hanya mengandalkan pendapat pribadi atau ikut-ikutan orang lain. Allah berfirman dalam Quran Surah An-Nisa ayat 59, yang dikatakan artinya bahwa jika kamu berselisih, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Artinya, setiap masalah harus dicari jawabannya dalam ajaran Islam. Hal ini menunjukkan bahwa Farhan mulai berpikir lebih matang dan menjadikan agama sebagai hidupnya. Menjadikan agama sebagai pedoman hidupnya, bukan hanya sebagai formalitas. Lalu masalah keempat, konflik toleransi antar umat beragama di tempat kerja. Masalah ini muncul ketika terjadi ketegangan antar staf yang memiliki perbedaan keyakinan, khususnya penggunaan ruang istirahat yang digunakan untuk beribadah. Konflik ini terlihat sederhana, tetapi sebenarnya cukup sensitif karena menyangkut agama, hak individu, dan suasana kerja. Sebagai seorang pemimpin dan seorang Muslim, Farhan berada dalam posisi yang tidak mudah. Ia harus mengambil keputusan yang adil untuk semua pihak, tetapi juga tetap menjaga nilai-nilai Islam yang ia yakini. Dilema Farhan sebagai pemimpin Muslim, Farhan menghadapi dua tanggung jawab sekaligus. Yang pertama, menjaga toleransi antar umat. Sebagai atasan, Farhan harus menghargai semua staf tanpa melihat agama mereka. Dalam Islam, hal ini memang diajarkan. Di dalam Quran Surah Al-Kafirun ayat 6, dikatakan bahwa untukmu agamamu dan untukku agamaku. Artinya, Islam mengajarkan untuk saling menghormati perbedaan keyakinan tanpa saling mengganggu. Lalu yang kedua, menjaga persaudaraan sesama Muslim. Di sisi lain, Farhan juga mempunyai tanggung jawab terhadap sesama Muslim. Menurut dalam Al-Quran, di surah Al-Hujurat ayat 10 dikatakan, sesungguhnya orang-orang mukminin itu bersaudara. Artinya, ia tidak boleh mengabaikan kebutuhan ibadah rekan Muslim seperti sholat yang memiliki waktu tertentu dan tidak bisa untuk ditunda sembarangan.
Untuk menyelesaikan masalah ini, Farhan harus menggunakan prinsip-prinsip Islam, yaitu keadilan, toleransi, dan musyawarah. Untuk adil, Farhan harus memberikan hak kepada semua pihak secara seimbang, tanpa memihak secara tidak adil. Lalu untuk toleransi, Farhan harus menghargai perbedaan tanpa mengganggu keyakinan masing-masing. Toleransi dalam Islam berarti hidup berdampingan, bukan mencampur ajaran agama. Lalu musyawarah, mengajak semua pihak untuk berdiskusi agar mendapatkan solusi yang terbaik. Dari studi kasus Farhan, dapat disimpulkan bahwa kehidupan seorang muslim tidak hanya berfokus pada kesuksesan dunia, tetapi juga harus berlandaskan nilai-nilai Islam. Krisis yang dialami Farhan menunjukkan bahwa tanpa iman, hidup akan terasa kosong. Selain itu, setiap keputusan dalam pekerjaan harus mempertimbangkan halal dan juga mana yang menjadi larangan, serta didasarkan pada Al-Quran, hadis, dan juga pandangan dari ulama. Dalam kehidupan sosial, seorang muslim juga harus mampu bersikap adil dan bijak, terutama dalam menghadapi perbedaan, dengan tetap menjaga toleransi tanpa mengorbankan akidah. Dengan demikian, keseimbangan antara dunia dan akhirat menjadi kunci utama dalam menjalankan kehidupan sebagai seorang muslim. Nah, dan dari studi kasus ini juga kita bisa mendapat hikmah. Nah, yang pertama, menjadikan Allah sebagai tujuan hidup. Ketenangan hidup hanya bisa didapati jika kita mendekatkan diri kepada Allah, bukan hanya mengejar dunia. Lalu yang kedua, berpegang teguh pada prinsip Islam. Seorang muslim harus tetap istiqomah dalam menjaga nilai agama, meskipun berada dalam tekanan lingkungan. Lalu yang ketiga, mengutamakan keadilan dan toleransi. Dalam menghadapi perbedaan, kita harus bersikap adil, menghormati orang lain, dan juga tetap menjaga akidah. Dan yang terakhir, yang keempat, menyeimbangkan dunia dan akhirat. Kesuksesan sejati adalah ketika kita mampu berhasil di dunia tanpa melupakan tujuan akhirat. Oke, sekian demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya. Sekian presentasi dari saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.